Shalom saudara, kita kembali di Abam Anda Bertanya Alkitab Menjawab episode 491 ya. Dari ibu rumah tangga usia 56 tahun. Salam Pak Erastus, saya ingin bertanya mengenai anak lelaki saya umur 23 tahun, baru selesai kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Begini Pak, anak perempuan saya barusan bercerita kepada saya bahwa adiknya yang laki-laki ini bercerita atau semacam curhat kepadanya bahwa dia memiliki perasaan suka sama perempuan maupun laki-laki. Saya sangat kaget Pak. Ya. Memang anak dari saya ini dari zaman sekolah jarang bergaul dengan anak laki-laki. Walaupun anaknya laki-laki. Kebanyakan teman-temannya perempuan semua sampai sekarang. Saya takut Pak dia bisa jadi seorang gay atau biseks. Biseks itu bisa tertarik kepada pria maupun kepada wanita. Apa yang harus saya lakukan Pak dalam menghadapi anak saya ini? Apakah cukup hanya mendoakannya saja atau terapi-terapi khusus untuknya? Saya sangat mengharapkan jawaban Bapak. Terima kasih ya Pak Eras. Semoga Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Pak Eras dan banyak jiwa yang diselamatkan. Oh ya Pak, sebagai tambahan anak laki saya ini cuma satu. Dia punya satu kakak perempuan dan satu adik perempuan. Anak laki-laki saya ini orangnya penurut, suka masak, dan suka membantu pekerjaan rumah tangga, misalnya cuci piring, bersihin kamar mandi, dan merapikan kamarnya. Suami saya umurnya 10 tahun lebih muda dari saya. Kami menikah sudah 24 tahun Pak. Dan anak laki saya ini memang kalau saya lihat kurang maco. Ya istilahnya saya ya kurang maco. Karena saya sering lihat anak-anak teman saya yang laki-laki kok semuanya laki banget ya. Sedangkan anak saya ini saya lihat sifatnya lebih ke feminim. Meskipun enggak feminim banget. Terima kasih Pak. Ada satu hal yang cukup menggembirakan. Karena dia masih tertarik kepada perempuan. Ya. Tidak tertarik kepada laki-laki saja. Walaupun ini tentu juga menjadi persoalan kita. Dari informasi yang Ibu berikan, ada unsur feminitas yang kuat di dalam diri anak Ibu ini. Ya, seperti dia suka cuci pakaian, mengerjakan pekerjaan rumah, ya, merapikan kamar, ya seperti pada umumnya anak-anak perempuan, bergaul dengan anak-anak perempuan, tidak maco. Ya. Tetapi kita percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ibu harus membuat pendekatan sampai anak ibu bisa membagi persoalannya kepadanya. Kepada ibu maksud saya. Dan menanggulanginya bersama-sama. Ya jangan ibu merasa bahwa itu kejahatan besar. Saya berharap itu tidak ibu pandang sebagai kejahatan besar. Itu bukan kejahatan. Ya, itu keadaan sakit yang harus ditanggulangi bersama. Jadi jangan memandang anak ibu sebagai orang jahat tapi orang sakit yang harus dibimbing. Berdoa harus. Terapi penting. Coba datang ke psikiater atau dokter untuk lebih menumbuhkan maskulinnya, ya, supaya hormon prianya bisa lebih kuat dengan doa dan usaha yang serius dan pendekatan yang penuh kasih. Lakukan ini dan saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada ibu bagaimana menanggulangi anak ibu. Kiranya Tuhan menolong. Ya. Ingat jangan menghakimi, ya, menganggap jahat, tapi menganggap sakit dan membutuhkan pertolongan. Juga bagi yang lain, jangan saudara menganggap bahwa LGBT itu jahat. Itu sakit.
Selama dia tidak praktek, ya, kita bisa bawa dia kepada kesucian, kekudusan Tuhan. Jadi kalau ada seorang yang memiliki kelainan hormonal, ya, itu kita nggak boleh pandang sebagai orang jahat. Bahkan ketika dia berbuat salah pun kita tidak menganggap kesalahannya lebih jahat dari kesalahan orang. Kita butuh, kita harus penuh kasih sayang dan mereka membutuhkan kita. Ingat, jangan moralis dan memandang seorang G sebagai orang jahat. Ya, kalau saudara berkeadaan seperti ini bagaimana? Kalau keluargamu orang yang kau kasihi bagaimana? Kalau mereka melakukan perbuatan yang tidak normal pria dengan pria itu perzinahan. Betul. Tetapi orang waras, orang sehat, orang yang tidak memiliki kelainan hormonal juga melakukan perzinahan yang lebih menyakitkan. Kalau dia punya pasangan hidup dia melakukan perselingkuhan itu juga dosa besar. Saya bukan setuju LGBT. Tapi kita harus mengasihi orang yang berkeadaan memiliki kelainan hormonal ini. Oke. Salam Pak Erastus, pertanyaan berikut yang kami kasihi. Saya minta izin ingin bertanya, apakah nanti di Yerusalem baru, anggota keluarga kerajaan Allah yang berasal dari mantan manusia juga tidak akan memiliki nama seperti anak-anak Allah lainnya yang sedari awal diciptakan sebagai makhluk surgawi, yakni malaikat Yahweh. Apakah nanti yang dari jalur mantan manusia bisa berkomunikasi langsung secara fisik tatap muka dengan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus di kerajaan Allah di Yerusalem baru, atau ada semacam tatanan? Jadi atasan kita misalnya para tua-tua dan malak Yahweh lainnya. Jika kita tidak bisa ketemu Tuhan Yesus secara langsung. Begini, yang pertama Alkitab berkata kita memiliki nama baru. Berarti nama mesti ada. Pemimpin kita bukan malak Yahweh. Malak Yahweh itu bisa Allah sendiri atau Tuhan Yesus. Pimpinan kita bukan tua-tua, karena tua-tua di sekitar tahta Allah. Pimpinan kita itu bisa orang-orang saleh yang memiliki kualifikasi lebih tinggi dari kita. Bukan tua-tua juga bukan malak Yahweh. Ini yang saya pahami. Apakah kita bisa bertemu langsung dengan Tuhan? Bisa. Karena Yesus akan tampil dan Alkitab berkata kita akan bertemu muka dengan Yesus. Oke, itu. Saya tidak masalah tidak mempunyai nama juga, kata yang bertanya ini. Dan pergi kemanapun hanya untuk mengusung nama Yahweh dan menunaikan tugas seperti para malak Yahweh. Malak Yahweh itu artinya utusan Allah ya saudara. Di Alkitab bisa Yahweh sendiri, bisa utusannya, bisa anak-anak Allah yang lain. Saya percaya pasti dia akan bekali saya di sana sehingga saya bisa menunaikan tugas dengan baik. Saya hanya ingin tahu akses ke Tuhan Yesus hanya bisa direct atau yang nanti bisa langsung atau tidak ya nanti di kekekalan, atau komunikasi kita hanya sebatas doa saja seperti sekarang di bumi. Ingat, Yesus berkata kita akan bertemu muka dengan dia. Saya ingat ada firman yang berkata bahwa supaya di mana aku ada kamu pun ada. Ini Yohanes 14 ayat 1-3. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke sana. Apakah firman itu mengisyaratkan secara literal atau fisik? Bisa dua-duanya. Secara fisik artinya Yesus pergi menyediakan tempat secara fisik. Ya. Kalau secara figuratif artinya Yesus menderita, mati dan bangkit sebagai jalan untuk sampai kepada Bapa. Mohon diberikan pencerahan agar umat Tuhan semakin cerdas dan bijak. Terima kasih Tuhan Yesus menyertai pelayanan Truth ID. Oke bro, ini sudah saya jawab ya. Pertanyaanmu cerdas dan bagus dan saya sudah bisa menjawabnya. Sudah jelas ya. Pertanyaan dari seorang Sukabumi, Jawa Barat, hamba Tuhan di salah satu gereja Pentakosta Sukabumi.
Tapi ini pertanyaan seminar di Batam. Ya. Tanggal berapa kemarin? Kemarin seminar tanggal 14 November 2023 ya, di Pulau Batam. 13 November. Ya, 14 maksud saya. 2022, maaf. 14 November 2022 kemarin. Shalom, dalam kesempatan ini saya hanya mau menyatakan rasa syukur kepada Yang Mulia Tuhan Yesus untuk hambanya Bapak Pendeta Dr. Erasto Sabdono, yang bagi saya beliau adalah bintang lapangan yang banyak mencetak gol-gol emas di detik-detik peluit pertandingan terakhir ditiup. Melalui pengajaran Injil yang murni yang sampaikan beliau sungguh-sungguh memberikan kemenangan bagi banyak jiwa yang akhirnya dapat dimindahkan ke langit baru, bumi baru. Begitu juga memberikan kesadaran bagi banyak hamba-hamba Tuhan, teramat khusus di Indonesia, untuk dapat mengalami perubahan terhadap pengajaran yang selama ini sangat meleset dari maksud Injil yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Erasto Sabdono. Tadi saya singgung ini hamba Tuhan di salah satu gereja Pentakosta Sukabumi, Jawa Barat, bernama Na Robin Panggabean, usia 50 tahun. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati Bapak, terima kasih untuk kepercayaannya. Kita akan terus bersama-sama, walaupun kita beda sinode tidak menjadi masalah, tapi kita akan bersama-sama nanti di langit baru, bumi baru. Ya, olong dohora kutuhu di bagasan Tuhan. Ya. Dari pria umur 38 tahun, Jakarta. Salam Pak Erasto yang saya hormati dan kagumi. Pak, izinkan saya bertanya, karena masalah ini menjadi beban saya sampai sekarang. Saya dari keluarga broken home. Waktu masih remaja saya aktif pelayanan di gereja, di salah satu gereja, tidak saya sebutkan ya. Tiba-tiba ayah saya stroke dan ibu saya meninggalkan saya dan adik. Saya sangat marah sama Tuhan dan sangat pahit akan hidup ini. Saya dipaksa bekerja oleh keadaan untuk membiayai papa yang sakit dan adik yang masih sekolah. Kakak ada 2 kerja di Jepang tapi tidak banyak membantu. Singkat cerita, saya jatuh dalam pergaulan bebas, dalam kurung free sex. Saya lalu pacaran dengan wanita yang sekarang menjadi istri saya. Istri juga hamil di luar nikah. Saya berusaha menggugurkan anak pertama saya, tapi Tuhan mempertahankan anak ini. Kami menikah. Anak pertama lahir normal, tapi anak kedua lahir dengan cacat otak keluar dari tempurung, encephalitis ya. Lalu dokter menyarankan digugurkan. Umur waktu digugurkan sekitar 4 bulan, lalu selang setahun istri melahirkan lagi anak ketiga. Anak ini lagi lahir dengan tumor di kepala dan mengalami kelambatan dalam pertumbuhan. Kejang terus dari bayi, tapi sekarang kejangnya sudah terkendali. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, apakah anak ketiga terlahir seperti ini dikarenakan dosa-dosa free sex dan ingin menggugurkan anak pertama? Saya tidak bisa menjawab ini. Karena kalau yang pertama Anda bertobat Tuhan ampuni, apakah Tuhan masih memukul Anda atau mendisiplin dengan anak ketiga? Yang mana anak ketiga ini tidak memiliki salah. Tetapi bagaimanapun, hal ini pasti di dalam kehendak Tuhan. Anda tidak tahu jawabnya mengapa, cukup terima saja dan bertobat dari dosa-dosa yang saudara pernah lakukan dan jangan mengulangi lagi. Itu yang penting, jangan mengulangi lagi. Paling tidak keadaan anakmu yang ketiga yang memiliki tumor di kepala ini mengingatkan Anda betapa tidak berdayanya kita. Jangan coba-coba lawan Tuhan. Apakah ada hubungannya dengan saya menggugurkan anak kedua? Secara medis Anda harus tanya ke dokter. Tetapi kalau anak pertama lahir dengan baik, apakah mungkin itu berdampak di anak ketiga dan kedua?
secara medis harus ditanyakan kepada ilmu kedokteran. Tetapi sekali lagi, paling tidak ini mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh berbuat dosa lagi. Saya memiliki keyakinan Tuhan bisa menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, minta kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus sangat mungkin. Percaya, sangat mungkin. Jangan pakai akal pikiran tetapi pakai iman. Saya sudah tidak bergereja sejak COVID, sekarang tidak bergereja lagi dikarenakan gereja lama saya sering berubah-ubah ajaran. Sering mengklaim dapat pernyataan dan membabi buta menyerang anggota-anggota jemaat saat komsel. Semua bernubuat aneh-aneh menurut saya. Lalu saya keluar gereja. Saya sangat ragu mencari gereja yang bisa menerima keadaan anak saya yang autis. Apakah saya salah tidak bergereja? Mestinya kamu bergereja. Kalau kamu datang ke gereja Suara Kebenaran Injil, gereja Suara Kebenaran Injil di Mall Arta Gading lantai 5, itu di lantai 3 ada sekolah minggu dan melayani khusus anak-anak autis. Oke ya, nanti kita akan doakan anak-anak itu ya. Saya selalu mendengar khotbah Pak Erastus di Truth, doa pagi, waski, abam, dan khotbah-khotbah Pak Wigno. Mohon jawabannya Pak. Saya selalu merasa bersalah atas kondisi anak saya dan kasihan dengan istri dan anak saya yang lain. Mereka cuma korban dari kebodohan dan kecerobohan saya. Ini pertanyaan bagus karena menunjukkan Anda bertobat dan menyesal. Mohon jawaban Pak, kiranya bisa diberitahu dijawab di abam episode berapa. Maaf sekali kalau terlalu panjang. Tuhan selalu menyertai Pak Erastus. Anda usia 38 tahun. Sebenarnya Anda ini pria yang bertanggung jawab. Anda ini pria yang bertanggung jawab. Anda memiliki hati juga suka menolong orang. Tetapi iblis memerusak Anda dengan gairah seks Anda yang terlalu besar atau kuat. Datanglah ke GSKI Rehoboth Kelapa Gading kalau tidak terdaftar di gereja mana. Ya ada saatnya saya akan mendoakan anak-anak dan di sini ada staf saya. Ingatkan suatu hari kebaktian kita doa khusus anak-anak. Anak-anak sekolah minggu disuruh ke depan dan kita doakan mereka. Oke. Kepada yang bertanya ini Anda masih punya orang-orang yang peduli dengan Anda. Kami paling tidak. Truth ID bisa menjadi bapak rohanimu. Tempat di mana kau menemukan bapak rohani. Ya semangat. Masih ada mujizat. Tuhan masih berkuasa mengubah anakmu yang sakit. Oke, dari pemuda. Salam Om Eras, to the point aja ya Om. Saya mengenal seorang pendeta. Dia sebut salah satu denominasi gereja Protestan. Tidak saya baca. Gereja suku. Sekarang dia usia 70 tahun. Sudah pensiun. Di usia 67 tahun dia melakukan perzinahan sesama jenis dengan seorang pemuda. Jujur Om, dalam sehari-hari pendeta itu orang baik, ramah dan sopan dan juga pintar. Bahkan sudah banyak kesaksian yang mengatakan bahwa dia itu orangnya baik. Tapi saya mengenal dia berseberangan dengan apa yang orang saksikan. Bahkan walaupun sudah pensiun, di usia 70 tahun dia masih aktif mengajar di satu sekolah. Pertanyaan saya Om, menurut marifat Om Eras tahu dari kesaksian itu kok bisa pendeta yang sehari-harinya baik dan sudah berusia lanjut masih jatuh dalam dosa perzinahan? Menurut Om Eras, apa ia jatuh dalam dosa perzinahan dalam usia 67 tahun tapi dalam masa mudanya dia baik? Atau apakah selama ini orang-orang itu seperti sudah terbiasa dalam usia mudanya melakukan hal-hal yang memuaskan libidonya atau nafsunya? Mengingat selama ini banyak yang bersaksi dia itu baik. Baik banget pun kata orang. Tapi karena saya tahu orangnya gimana, saya diam, tidak mengatakan hal kepada siapapun. Cukuplah saya dan Tuhan yang tahu. Bahkan ketika dia berbuat dosa perzinahan,
Dia sama sekali nggak merasa berdosa dan merasa tenang-tenang saja. Saya mendengar khotbah Om Eras yang mengatakan seseorang tidak bisa baik mendadak atau jahat mendadak. Pria ini pasti dari muda sudah biasa berbuat dosa. Sebab kalau sudah usia di atas 60 tahun, kalau orang memang sudah terbiasa berbuat dosa atau pernah berbuat dosa lalu berhenti, dia bisa hidup suci. Kalau masih usia sekian, dia masih berbuat dosa, pasti hidupnya tidak baik. Kau mengatakan orang di sekitarnya mengatakan baik, bisa saja. Tapi juga mungkin ada orang-orang yang tahu dia tidak baik seperti kamu tahu, hanya diam-diam saja. Kau percaya dia akan ditelanjangi Tuhan. Kalau tidak di bumi, ditelanjangi di kekekalan. Saya khawatir kamu yang menulis ini korban dari pendeta itu. Ya, tapi saya salut kamu bisa diam. Ya. Kalau kamu mau mengingatkan pendeta itu, kau bisa tulis surat atau menyampaikan berhentilah berbuat dosa Ya, sudah tua, supaya dia berhenti berbuat dosa. Kalau Tuhan berkenan dan gerakkan kamu dan kamu sebagai saksi dari dosanya. Nah, sekarang saya tidak tahu apakah dia masih melakukan dosa itu atau tidak. Kalau kau mengatakan sampai sekarang berbuat dosa, apa kamu tahu? Atau dia mungkin sudah berhenti berbuat dosa, tapi kamu masih memandang dia hidup dalam dosa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya menurut marifat yang dapat dari Tuhan melalui kesaksian ini, apakah Om Eras yakin pada masa mudanya tidak pernah berzina, tapi baru tua dia melakukannya? Tidak mungkin. Dia pasti dari muda sudah melakukannya. Mestinya makin tua makin suci. Bukankah kalau dia hidup suci dan takut akan Tuhan dari muda, tidak akan mudah jatuh dalam perzinahan? Ya. Kalau seseorang sudah terbiasa hidup suci, maka di usia tuanya sampai tidak bisa berbuat dosa lagi. Kalau di usia 67 masih melakukan zina, apakah Om Eras yakin orang seperti ini waktu muda hidupnya suci? Tidak. Dia pasti berbuat dosa sejak muda. Apakah sudah biasa melakukan dosa zina? Sangat besar kemungkinan ya. Soalnya usia 67 tahun saja masih melakukan, apalagi waktu masih muda. Yang berikut kenapa ya orang-orang seperti ini nyaman-nyaman saja. Bahkan Tuhan seakan kompromi dengan dosa-dosanya. Tuhan tidak kompromi. Tunggu waktu. Buktinya sampai hari ini dia masih nyaman-nyaman saja dengan dosa tersembunyinya itu. Kita tidak tahu apakah dia masih berbuat dosa atau sudah bertobat. Tolong beri pendapatnya ya Om. Oh ya, saya bukan menghakimi pendeta itu. Bahkan saya tidak pernah mengatakan atau menceritakan hal ini kepada siapapun, kecuali orang-orang yang saya anggap bisa pegang rahasia. Bagus, kamu bijaksana. Gak usah cerita-cerita ya. Sekali lagi terima kasih ya Om. Mungkin saya tidak akan pernah jumpa dengan Om Eras di dunia. Tapi saya percaya kita akan berjumpa di LB3 bersama orang-orang kudus Tuhan. Saya berharap suatu hari kalau aku ketemu kamu, aku mengenali kamu yang mengungkapkan hal ini. Tuhan memberkati kamu disertai Tuhan. Dan menurut saya kamu orang yang sudah diikat oleh Tuhan. Kamu sudah terlanjur mengenal kebenaran. Tapi kamu bergumul hebat dengan dagingmu. Bergumul hebat dengan nafsumu. Tuhan akan menolong kamu bisa mengalahkan nafsumu. Tuhan memberkati. Pertanyaan dari seminar Batam. Octavianus dari DPS Bali. Denpasar ya. Salam Pak Eras, gembala kecil kami. Saya bersama istri saya adalah pecinta suara kebenaran dan juga kontingen komunitas doa pagi. Saya mengikuti suara kebenaran sejak tahun 2002 sampai sekarang. Kami juga rindu kapan Pak Pendeta buat seminar di Bali lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus melindungi selalu Bapak Pendeta Rasus dalam pelayanan. Amin. Puji Tuhan ya, tidak ada pertanyaan pribadi. Tadi hampir saya menyesal kenapa saya sebut namanya.
tapi kepada Bapak Octavianus dari Denpasar, Bali, TPS ya. Saya mau mengatakan kami respect sama Bapak, kami mengasihi Bapak, dan pasti suatu hari kita akan bertemu. Ya, Tuhan memberkati. Saya pertimbangkan untuk memberikan seminar di Bali. Saya pertimbangkan. Berikutnya, Salam Pak Pendeta Eras. Saya beberapa kali nonton YouTube Bapak mengenai istri ibu yang Islam untuk menolong keuangannya ketika mereka naik haji. Untuk menolong. Saya orang awam yang masih belajar mengenai istri setiap ibu yang Islam untuk menolong keuangannya ketika mereka naik haji. Saya orang awam yang masih belajar bahkan belum banyak mengerti Alkitab PL sampai PB. Diwajibkan untuk menyembah Allah Yahweh ketika ada yang menyimpang, maka raja zaman perjanjian lama dihancurkan dengan cara Tuhan. Kemudian di perjanjian baru banyak para rasul martir karena memberitakan kedatangan Tuhan Yesus. Pengertian saya orang awam berarti maunya Tuhan manusia. Pengertian saya orang awam berarti maunya Tuhan manusia di dunia ini diusahakan mengenal Yesus, dan Alkitab pun dikatakan usahakan menolong diutamakan yang seiman. Pertanyaan saya kedua, di tengah krisis bahkan baru dimulai karena tahun 2023 diprediksi akan ada krisis global dunia. Uang kuliah anak saya sudah jatuh tempo dan sekarang harus dibayarkan, sedangkan saya tidak ada uang rencana mau pinjam ke koperasi simpan pinjam. Saya sudah jadi anggotanya. Bunganya memang kecil karena milik yayasan Katolik. Tapi setelah melihat keadaan seperti ini saya bingung apakah saya teruskan kuliah atau cuti dulu. Padahal anaknya semangat sekali. Bukankah kita harus berhikmat seperti Tuhan bicara di perjanjian lama untuk menyimpan gandum karena akan datang musim kelaparan selama 7 tahun. Saya mohon Pak Eras membantu saya untuk menjawab. Karena rencana tanggal 26 September ini saya putuskan ke kampus. Ini ibu ya. Ini mengenai istri strip ibu yang Islam untuk menolong keuangannya ketika mereka naik haji. Ini maksudnya apa ya? Saya orang awam yang masih belajar menolong naik haji. Yang pertama tidak akan saya jawab karena belum tidak jelas. Tapi kalau saudara sebagai keluarga Kristen, lalu ada anggota keluarga Muslim yang naik haji, lalu keluarga semua saling membantu, itu misalnya, ya, apakah itu kasusnya? Ya tidak ada salahnya saudara menyisihkan uang untuk membantu. Tentu tidak. Tentu semampu saudara. Kalau Anda nggak mampu juga tidak usah. Ya. Apa itu maksudnya? Lalu mengenai kuliah. Di tengah krisis ini bahkan baru dimulai karena di tahun 2003 diprediksi. 2023 diprediksi itu bukan pasti. Kemungkinan dunia tambah susah itu pasti. Tapi apakah dimulai tahun 2023 bisa? Iya, bisa tidak. Tapi saran saya untuk kamu tetap kuliah. Kuliah ini wajib. Ya, jangan nanti mikir bagaimana hari esoknya. Kuliah dulu nanti baru diperjuangkan. Ingat, kuliah. Oke, sampai di sini episode ini. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.